Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap bersemangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita berharap bahwa bakti kita, ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu mendengarkannya. Mari saya bacakan untuk kita. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah mengejar untuk serupa dengan Kristus. Sekali lagi, mengejar untuk serupa dengan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang senang dengan ayat ini. Ayat yang paling digemari adalah ketika Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari untuk mengejar hadiah, untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surga. Ada banyak orang yang akhirnya memaknai ayat ini menjadi bagian dari hidupnya. Sehingga setiap orang berkata, aku melupakan apa yang telah di belakang. Aku melupakan kekecewaanku. Aku melupakan kegagalanku. Aku melupakan juga pacar lamaku. Aku melupakan juga orang-orang yang pernah menyakiti aku. Dan berlari-lari menuju kepada tujuan. Ada banyak orang memaknai ayat itu sedemikian. Tetapi apakah sedemikian sederhanakah apa yang dikatakan oleh Paulus ini? Tentu tidak demikian. Tetapi yang jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari ini kita belajar bahwa Paulus sedang berjuang. Paulus sedang berusaha. Paulus sedang betul-betul mau berjuang. Untuk apa? Untuk sama, untuk serupa dengan Kristus dalam segala hal. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita betul-betul melihat ayat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mengerti dengan baik. Kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali perenungan kita pada hari ini, saya mau menyampaikan kepada kita hal-hal yang sejajar, hal-hal yang paralel yang disampaikan oleh Paulus. Dan yang pertama adalah segala sesuatu yang tidak dimiliki atau yang tidak dianggap dimiliki oleh yang namanya Paulus. Itulah yang terjadi atau yang dia tuliskan di dalam ayatnya yang ke-12. Itu dia katakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bukan seolah-olah aku ini belum sempurna, aku ini belum memiliki, aku ini belum mendapatkannya.
Dan hal yang sejajar yang dia sampaikan dengan hal itu adalah dia katakan begini di dalam ayatnya yang ke-13. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi perhatikan. Yang pertama dia katakan bukan seolah-olah aku telah mendapatkannya, aku telah memilikinya, atau telah sempurna. Dan berikutnya dia katakan lagi. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-13 itu, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi itu dua hal yang sejajar yang disampaikan oleh Paulus. Lalu hal yang kedua, yang juga sejajar yang dikatakan oleh Paulus, adalah segala sesuatu yang dia kerjakan. Kalau yang tadi adalah segala sesuatu yang dia belum miliki, atau segala sesuatu yang dia beritahukan dia belum lakukan, nah sekarang adalah dia menyampaikan apa yang dia lakukan. Apa itu? Ya inilah yang dikatakannya selanjutnya. Melainkan aku mengejarnya. Jadi aku mengejar. Aku mau mendapatkannya. Aku mau meraihnya. Aku mau mengejarnya. Hal yang sama dengan itu adalah, yang sejajar dengan itu, dia katakan begini. Tetapi ini yang kulakukan. Yang dilakukannya apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi perhatikan. Satu sisi dia katakan, aku mau mengejar. Aku mau meraih. Aku mau mendapatkan. Dan selanjutnya untuk mendapatkan itu, hal yang sejajar dengan itu adalah dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku melupakan segala sesuatu yang ada di belakangku. Dan sekarang berlari-lari menuju kepada tujuan itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, hal yang ketiga, hal-hal yang menjadi tujuan dari Paulus itu. Mari kita lihat apa yang menjadi tujuannya. Dia katakan begini. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi perhatikan. Tadi dia katakan aku mau mengejar. Tapi sekarang dia sampaikan tujuannya mengejar itu adalah mau menangkap. Mau menangkap. Dan yang sejajar dengan itu adalah dia katakan begini. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hal yang ketiga yang menjadi tujuannya adalah untuk menangkap. Dan sekaligus juga untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi di dalam Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah hal-hal yang betul-betul disampaikan dengan sangat jelas oleh yang bernama Paulus. Dia katakan apa yang belum dia dapatkan. Dia katakan juga apa yang belum dia raih. Dia katakan apa yang belum dia lakukan. Juga hal yang kedua, dia sampaikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikejar, apa yang mau ditangkap, apa yang mau diraih. Dan yang ketiga adalah dia sampaikan apa yang menjadi tujuannya. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Paulus mengatakan aku mau menangkap, pertanyaannya adalah apa yang mau ditangkap? Apa yang mau ditangkap oleh Paulus di dalam bacaan kita ini? Kau tahu, kalau misalnya kita perhatikan dengan cepat, maka apa yang mau ditangkap oleh Paulus tidak terlalu jelas. Karena apa? Karena Paulus tidak menuliskan apa yang menjadi objek dari apa yang mau dia tangkap itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, perlu bagi kita untuk membacanya secara jelas, secara mendalam, untuk merenungkan apa makna dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya,
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, di sini menjadi jelas bagi kita sekarang bahwa ada tindakan timbal balik yang disampaikan oleh Paulus. Sebenarnya dia mau katakan begini, aku mau menangkap karena Kristus telah menangkap aku. Jadi sesungguhnya sekarang kita mengerti bahwa yang mau ditangkap oleh Paulus adalah Kristus itu sendiri. Paulus mau menangkap Kristus. Paulus mau mendapatkan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Karena Kristus telah terlebih dahulu, karena Kristus telah terlebih dahulu menangkap dia, maka dia juga sekarang berniat, berjuang untuk mendapatkan Kristus Yesus dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, selanjutnya dia katakan lagi, melainkan aku mengejarnya. Jadi tadi aku mau menangkap, dia mau menangkap apa? Menangkap Kristus. Tetapi apa yang mau dikejar? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sekarang kita mengerti apa yang mau ditangkap karena Kristus telah menangkap dia. Lalu dia juga mau menangkap Kristus. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah apa yang mau dikejar? Oleh karena itu kita perlu untuk membaca ayat-ayat lain untuk mendapatkan pengertian yang jelas arti yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat ini. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi perhatikan Bapak Ibu dan saudara, maksud Paulus di dalam hal ini adalah dia mau mengenal Yesus Kristus. Dia mau mendapatkan Yesus Kristus. Maka dalam pengenalannya tentang Yesus itu, dia menganggap rugi segala kemewahan, segala hal yang menjadi apapun yang telah dia dapatkan sebelumnya, segala hal yang menjadi kebanggaannya selama ini, segala hal yang telah membuat dia juga merasa diri paling hebat di antara semuanya. Dia katakan itu kuanggap rugi dan kuanggap sampah karena aku mengenal Yesus Kristus. Jadi semuanya itu ditinggalkan di belakang. Dan sekarang dia mau mengejar, dia mau menangkap Kristus. Karena segala sesuatu itu menjadi tidak bernilai karena pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sekarang kita mengerti bahwa yang dikejar oleh Paulus adalah dia mau mengejar serupa dengan Kristus. Dia mau mengenal supaya dia betul-betul mengerti tentang Kristus. Dia mau mengejar untuk mendapatkan Kristus. Karena apa? Segala sesuatu itu tidak terlalu penting, tidak terlalu berguna ketika Kristus itu kita dapatkan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa dia mau mengejar sekaligus juga mau menangkap. Dan sekarang dia mau berlari-lari. Dia mengejar, dia mau menangkap dan berlari-lari mendapatkan tujuan yang jelas, yaitu hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini bukanlah sekedar untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kerajaan sorga. Tetapi Paulus betul-betul berniat untuk betul-betul ketika dia mengerti tentang Kristus, mengenal Yesus Kristus, sampai pada detik kematiannya, dia mau betul-betul berusaha. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sampai pada akhirnya dia memasuki kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi betul-betul Paulus dalam hal ini bukan saja menjadi Kristen yang pasif, Kristen
Kristen yang tidak melakukan apa-apa, tetapi betul-betul dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam seluruh keberadaannya, dia mau berjuang sama, serupa dengan Kristus Yesus dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita sekarang mau mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus untuk serupa dengan Kristus itu. Serupa dalam hal apa? Karena berulang kali juga di dalam tulisan-tulisannya yang lain. Misalnya di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Juga dia katakan bahwa kita yang sudah ditentukan, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah dipanggil, kita juga mau diusahakan atau dengan tujuan serupa dengan Kristus. Kita ditentukan dari semula supaya apa? Kita betul-betul serupa dengan Kristus. Jadi hidup kita yang sekarang masih serupa dengan hal-hal yang lain. Masih serupa dengan perbuatan kegelapan. Sekarang mau berjuang untuk serupa dengan Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia juga menuliskan di bagian yang lain dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Tentang apa? Tentang manusia yang baru. Kita dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Seturut dengan gambar dan rupa Khaliknya. Dan karena itu manusia yang lama harus ditinggalkan. Manusia yang lama yang rusak itu harus dibiarkan untuk lenyap. Dan sekarang kita mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang terus dimuliakan. Kehidupan yang terus dibarui. Kehidupan yang bersungguh-sungguh mau segambar dan serupa dengan Allah. Gambar yang sudah rusak diperbaiki, dijadikan menjadi lebih baik dan sempurna. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya saya ulangi. Bagaimana caranya serupa dengan Kristus? Atau apa yang dimaksudkan dengan semuanya itu? Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita melihat bahwa sesungguhnya Paulus mau serupa dengan Kristus itu dalam apa? Dalam hal persekutuannya, dalam hal kematian, dalam hal kebangkitannya. Jadi kalau kita mau bersekutu seperti sekarang ini, bersekutulah dengan Tuhan. Betul-betul kita rasakan bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan hadir bersama dengan kita. Hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Hubungan kita yang begitu nyata dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Dalam persekutuan. Tentu di dalam roh dan kebenaran. Kita serupa dengan apa? Dengan kematian dan kebangkitannya. Karena hanya dengan cara demikianlah kita mendapatkan seluruh janji Allah tentang hadiah panggilan surgawi itu sampai di dalam kekekalan. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ini mau mendapatkan hadiah seperti Paulus. Juga kita mungkin mau berjanji, berkomitmen bahwa kita mau hidup seperti Paulus hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada setidak-tidaknya sikap hidup yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mau belajar, untuk mau hidup sama seperti Paulus hidup di hadapan Tuhan, mau serupa dengan Kristus. Hal yang pertama, dia katakan begini, dalam ayatnya yang ke-12 dan 13 itu, kita bisa betul-betul mendapatkan maksud atau setidak-tidaknya rumusan yang disampaikan oleh Paulus adalah yang pertama, bahwa dia menganggap dirinya belum mencapai tujuannya. Jadi dia betul-betul menganggap dirinya, melihat kedalaman hatinya, bahwa dia belum mendapatkan segala sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya. Dan dia sadar akan hal itu. Dia menyadarinya, dan karena itu sekarang dia betul-betul mau berjuang untuk itu. Karena apa? Karena dia sangat menyadari bahwa dia belum mendapatkannya.
Dia katakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Juga dia katakan, bukan aku telah menangkapnya. Dan yang berikut, bukan aku telah sempurna. Jadi dari 3 anak kalimat ini yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi dan diteruskan kepada kita hari ini, maka sekarang kita mengerti bahwa Paulus dengan sadar mengatakan bahwa aku belum memperoleh, aku belum sempurna, dan aku belum menangkap. Jadi kita ini masih jauh dari kesempurnaan, masih jauh untuk serupa dengan Kristus. Sebab kalau kita sudah menyadari hal ini, maka kita betul-betul akan terus lebih baik lagi untuk memperbaiki diri, karena kita melihat diri belum sempurna dan belum mencapai, belum ada kepuasan diri. Karena apa? Karena masih ada yang belum kita dapatkan. Sikap yang kedua yang dapat kita lakukan adalah bahwa kita harus berusaha dengan segenap hati. Berusaha dengan segenap hati. Tuhan Yesus Kristus pernah menyampaikan juga bahwa rumusan atau intisari dari seluruh hukum Tuhan, dari seluruh hukum Taurat adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Berarti segala sesuatu harus diupayakan, harus dikerjakan dengan segenap hati. Di dalam ayatnya yang ke-12 itu, dia katakan begini, melainkan aku mengejarnya. Lalu ayatnya yang ke-14 dia katakan, aku berlari-lari. Jadi aku mengejar, dan dalam hal mengejar ini berlari-lari. Dan sekaligus juga ketika kita membandingkan dengan ayatnya yang ke-6, dia di sana dituliskan seperti yang saya bacakan begini. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Waktu dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia mengejar, dia berlari, dan dia penganiaya. Artinya begini, waktu dia hidup di dalam ketidakbenaran, waktu dia hidup, waktu Paulus hidup dalam kejahatan, dia betul-betul mengerjakannya dengan baik. Dan sekarang setelah dia bertobat, setelah dia menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, juga dengan keras dia bekerja. Dia mengejarnya dan dia berlari-lari. Dia tidak mau hidup hanya biasa-biasa saja. Seperti yang biasa orang katakan, mengalir saja. Padahal yang bisa mengalir begitu saja itu sampai kepada muara, sampai kepada laut adalah hanyalah ikan mati. Itu bukan ikan hidup. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hal yang pertama tadi adalah bahwa kita menyadari, menganggap diri belum mencapainya. Yang kedua, bahwa ketika kita berusaha, kita mengusahakannya, kita berusaha dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga adalah kita bergantung pada karya Kristus. Waktu Paulus mengatakan, aku mau mengejar untuk serupa dengan Kristus. Aku mau mengejar Kristus. Aku mau hidup di dalam Kristus. Aku mau memiliki Kristus di dalam hidupku. Aku mau mendapatkan segala sesuatu di dalam Kristus. Maka sesungguhnya dia juga menyadari bahwa segala sesuatu yang kukejar, yang kudapatkan itu, yang kutangkap itu, semuanya itu bisa aku dapatkan dan bisa kutangkap itu karena Kristus telah terlebih dahulu menangkap aku. Jadi begini maksudnya, bahwa segala sesuatu yang dikejar oleh Paulus, segala hal yang akan didapatkan oleh Paulus itu bergantung pada karya Kristus yang telah terlebih dahulu menangkapnya dan yang telah terlebih dahulu mengejarnya dan mendapatkan Paulus itu dalam kasihnya. Dan sekarang Paulus terus bergerak. Waktu dia ke kanan,
Waktu dia ke kiri, waktu ke depan, waktu ke belakang, waktu ke atas, sekelilingnya itu adalah hanya melihat Kristus. Itulah yang terus diperjuangkan oleh Paulus di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang bisa kita lakukan, yaitu bahwa kita bergantung hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini mari jangan berpuas diri dengan kerohanian kita yang ada. Jangan berpikir bahwa kita kalau sudah rajin ke gereja, lalu kita berpikir kita sudah lebih baik dari orang lain. Kalau kita sudah memberikan persembahan, lalu kita pikir kita sudah lebih hebat dari orang lain. Kalau kita sudah betul-betul berdoa kepada Tuhan, lalu kita pikir kerohanian kita, atau kita sudah sama dengan Kristus, sudah serupa dengan Kristus. Belum tentu. Jangan berpuas diri. Teruslah berjuang untuk menuju pada satu titik serupa dengan Kristus. Kenallah Kristus. Hubungan kita dengan Kristus harus diperbaiki dari hari ke hari. Karena ada kalanya kita ada di gereja, tapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita ada di dalam keluarga, tapi kita tidak memiliki hubungan yang baik di dalam keluarga. Itu yang mau diperbaiki. Itulah yang mau diubahkan. Dan itu yang terus-menerus mau disempurnakan. Hal yang kedua, ketika kita mau melayani, ketika kita mau bersekutu, ketika kita mau serupa dengan Kristus, kerjakanlah dengan kesungguhan hati dan jangan main-main. Kita betul-betul harus berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, untuk berjuang sama dengan Dia. Tapi ingat yang ketiga ini, bahwa segala sesuatu hanya bisa kita kerjakan, hanya bisa kita dapatkan karena anugerah Tuhan semata-mata. Semua karena diawali oleh karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menolong, memberkati, menyertai kita sekalian, sehingga kita terus dibarui dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada titik di mana kita mau serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom.